Nah, kita lanjuti dengan studi kasus tujuan berinvestasi nih. Ahmad adalah seorang profesional berusia 30 tahun yang bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional. Dengan penghasilan bulanan yang stabil dan beberapa tabungan, Ahmad mulai mempertimbangkan untuk berinvestasi. Ahmad juga memastikan bahwa investasinya tidak hanya aman, tetapi juga memberikan imbal hasil yang baik untuk mencapai tujuan keuangannya, seperti membeli rumah dan mempersiapkan dana pensiun dia. Nah, Ahmad nih, kalau cewek itu ada wanita karir, ya kan? Nah, kita bahas satu nih. Ini ada profil keuangannya Ahmad. Penghasilan bulannya sampai 15 juta. Wah, 2 digit nih. Idaman para wanita. Terus tabungannya 50 juta, ya kan? Mungkin dia makan cuman 2 juta, ya kan, sebulan, sisanya diinvestasi semua. Jadi sampai tuh tabungan 50 juta. Tujuan investasinya adalah membeli rumah dalam 5 tahun. Wah, cepet nih. Mempersiapkan dana pensiun, yang kedua. Nah, selanjutnya adalah toleransi resiko. Ini sedang nih toleransinya ya. Ahmad tidak ingin mengambil resiko besar, tetapi juga ingin mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Ini kayak orang-orang pada umumnya ya. Nggak mau resiko besar, tapi pengen imbalan yang hasil yang lebih tinggi. Nah, ini resikonya sedang gitu. Tapi ada juga yang misalnya resikonya tinggi gitu ya. Nah, setelah Ahmad mengumpulkan informasi, Ahmad mulai mengevaluasi setiap produk investasi berdasarkan profil resikonya dan tujuan keuangannya. Nah, berikut adalah analisis yang dilakukan. Nah, yang pertama ada 4 ya. Yang di sini ada 4. Ada reksadana, saham, obligasi, deposito, berjangka. Nah, ini Ahmad meriset semuanya nih. Kalau reksadana, Ahmad menemukan bahwa reksadana saham dan campuran yang memiliki potensi imbal hasil yang menarik. Dia menyukai fakta bahwa reksadana dikelola oleh manajer investasi profesional, sehingga mengurangi beban analisis diri sendiri. Nah, kalau saham, ya, saham ini menawarkan potensi imbal hasil yang lebih tinggi, tapi Ahmad merasa kurang nyaman dengan volatilitas yang mungkin terjadi. Dia memutuskan untuk tidak berinvestasi langsung di saham untuk saat ini. Selanjutnya ada obligasi. Ahmad menganggap obligasi sebagai pilihan yang lebih aman, tetapi imbal hasilnya tidak cukup tinggi untuk mencapai tujuannya dalam waktu yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada deposito berjangka. Meskipun deposito menawarkan keamanan, imbal hasil yang rendah tidak akan membantunya mencapai tujuan pembelian rumah hanya dalam 5 tahun. Ya. Nah, jadi setelah mengevaluasi semuanya ya, produk investasi, Ahmad memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli keuangan. Dalam pertemuan tersebut, ahli keuangan membantu Ahmad memahami lebih dalam mengenai risiko dan imbal hasil dari masing-masing produk. Ahli keuangan merekomendasikan agar Ahmad mengalokasikan 60% ya, 60% dari investasinya ke reksadana campuran. Nah, 30%-nya lagi ke obligasi pemerintah dan 10% sisanya ke deposito berjangka untuk likuiditas. Jadi biar cepat dicairin kalau ada apa-apa. Nah, rekomendasi ini berdasarkan pada profil resiko Ahmad yang sedang dan tujuan jangka pendek serta jangka panjang yang ingin dicapai. Setelah mendapatkan rekomendasi, Ahmad mulai melakukan investasi. Dia membuka akun di perusahaan manajer investasi dan melakukan pembelian sebagai berikut. Reksadana campuran dia taruhnya 30 juta, obligasi pemerintah 15 juta, deposito berjangka 5 juta. Ahmad merasa puas dengan keputusan ini karena dia mendapatkan portofolio yang seimbang dan sesuai dengan tujuannya. Setelah melakukan investasi, Ahmad secara berkala memantau kinerja investasinya. Dia melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali untuk memastikan portofolionya tetap pada jalur yang benar menuju tujuannya. Dalam proses ini, Ahmad tetap berkomitmen untuk belajar lebih banyak tentang investasi. Setelah 2 tahun, Ahmad melihat bahwa reksadana campuran yang memberikan imbal hasil yang lebih baik dari yang diharapkan. Sedangkan obligasi memberikan stabilitas. Namun, dia mulai merasa bahwa persentase di deposito berjangka terlalu rendah. Menyadari bahwa dia memiliki cukup pengalaman dan pengetahuan, Ahmad melakukan rebalancing portofolionya. Dia memutuskan untuk mengurangi alokasi deposito berjangkanya menjadi hanya 5%. Tadinya kan 10% tuh. Ya, dikurangi nih jadi 5%. Dan meningkatkan investasi di reksadana campuran menjadi 65%. Serta mempertahankan obligasi di 30%. Dengan keputusan ini, Ahmad berharap dapat meningkatkan potensi imbal hasilnya
tanpa mengorbankan keamanan investasinya. Melalui proses yang sistematis, Ahmad berhasil menemukan produk investasi yang sesuai dengan tujuannya. Dengan melakukan riset, konsultasi, dan pemantauan yang cermat, Ahmad mampu membangun portofolio investasi yang seimbang dan efektif. Pendekatan yang hati-hati dan informatif memungkinkan Ahmad untuk merasa aman dalam setiap keputusan investasinya. Kini ia lebih yakin untuk melanjutkan perjalanan investasinya menuju tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Jadi kesimpulannya adalah, produk investasi adalah instrumen atau alat keuangan yang digunakan oleh individu atau lembaga untuk menempatkan dana mereka dengan harapan memperoleh keuntungan atau pertumbuhan nilai di masa depan nanti. Investasi dilakukan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti pensiun, ya, dana pendidikan, atau pembelian aset yang besar, seperti rumah gitu tadi ya.